Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar anak-anakku, murid-murid SMA IT Nur Hidayah yang semoga Allah rahmati? Untuk materi hari ini insyaallah kita akan membahas mat, yaitu berupa hukum yang ada dalam ilmu tajwid. Bismillah, kita lanjutkan. Tadi setelah kita membahas tentang mat asli ya, yang mat asli itu identik dengan kata-kata mat tabi'i. Nah, sekarang kita membahas tentang mat far'i. Mat far'i itu apabila ada mat tabi'i itu tadi yaitu hamzah alif sebelumnya berharokat fathah, wawu sebelumnya berharokat doma, ya sebelumnya berharokat kasrah, bertemu dengan hamzah, maka akan ada 3 kejadian atau 3 hukumat. Yang pertama adalah mat wajib mutasil, yang kedua mat jaiz munfasil, dan yang ketiga mat silah tawilah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama mat wajib mutasil. Mat wajib atau matnya wajib, maksudnya gimana? Mat wajib ya wajib mutasil, harus nyambung. Maksudnya harus nyambung gimana? Ya maksudnya apabila ada mat tabi'i mat tabi'i ya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, jaa itu satu kalimat, satu kata, maka hukum bacanya harus dibaca 5 harokat panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath, gitu. Harus 5 ya, 5 harokat. Nah, yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz itu secara bahasa artinya adalah boleh. Tapi maksudnya mad jaiz munfasil adalah dia boleh apabila, ya kita bahas dulu, apabila ada mat tabi'i, yang ini tadi, mat tabi'i bertemu dengan hamzah tapi di luar kata, di luar kalimat dalam bahasa Arab kata ya, di luar kata, fi sendiri, ahsani sendiri, maka hukum bacaannya boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Nah ini fi ahsani taqwim, gitu ya bacanya, fi ahsani taqwim, boleh 2, boleh 4, fi ahsani taqwim, gitu ya. Nah ini mad jaiz, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 5. Kalau mat wajib tidak boleh dibaca 2, harus 5. Idza jaa, gitu. Nah, selanjutnya yaitu mat silah tawilah. Mat silah tadi kita kenal mat silah qasirah. Nah, mat silah tawilah apabila mat silah qasirah bertemu dengan hamzah. Contohnya anna maluhu akhladah. Maluhu, hunya ini hadomir kan? Kayak tadi. Cuma luhu hanya hadomir, sebelumnya ada harokat doma, setelahnya ada harokat fathah, hanya saja setelahnya ini huruf hamzah, maka dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, dan boleh 5. Tapi lebih ahsannya dibaca 4. Annamalu akhladah, seperti itu. Ini berkaitan tentang mat far'i. Mat far'i yang dibagi secara hamzah, gitu ya. Gampangnya mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah. Ini dari kalangan mat far'i. Nanti masih ada nun mat tabi'i yang bertemu nun atau tasydid, atau mat tabi'i yang bertemu dengan mat tabi'i yang bertemu dengan waqaf. Nanti kita bertemu di situ. Bismillah, kita melanjutkan yaitu mat far'i bagian kedua. Tadi kita mat far'i bagian ke-1 apabila ada mat asli yang bertemu dengan hamzah. Sekarang apabila ada mat asli bertemu dengan nun ataupun tasydid, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mat farqin. Apa itu mat farq? Mat farq itu apabila ada mat badal. Ya, ingat ya tadi pelajaran tadi yaitu apabila ada 2 hamzah, maka yang satu dikalahkan menjadi menjadi panjang. Nah, ketika mat badal tadi bertemu dengan tasydid, maka hukum bacaannya mat farq. Gimana bacanya? Bacanya panjang.
Contohnya Allahu khairun, itu boleh Allahu khairun. Atau dua cara, yaitu tashil. Tashil bagaimana cara membacanya? Cara membacanya mendayungkan, mendayungkan suara, misalkan Allahu khairun, begitu. Itu mat farkin. Apabila ada mat asli, yaitu mat badal, bertemu dengan tasdid. Yang kedua, yaitu mat lazim mukhaffaf kalimi. Nah, mat lazim mukhaffaf kalimi sama seperti tadi, yaitu mat asli, yaitu apabila ada mat bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Contoh, nah ini cuma ada satu ya, kalimatnya cuma ada satu di dalam Al-Quran, al-ana, hanya itu saja. Tapi ada beberapa tempat, beberapa ayat, cuma satu kata itu saja, al-ana. Harus itu kita kita ingat-ingat, yaitu mat lazim mukhaffaf kalimi. Al-ana, cara bacanya gimana? Panjang, sama 5 harokat ya. Lanjut ke mat lazim mutsaqal kalimi. Mat lazim mutsaqal kalimi ini apabila ada mat asli bertemu dengan tasdid di dalam suatu, apabila ada mat bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat. Kalau tadi bertemu dengan sukun, mukhaffaf bertemu dengan sukun, sekarang mutsaqal bertemu dengan tasdid. Gimana bacanya? Seperti dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu ya. Panjang 6 harokat. Lanjut lagi, panjang 6 harokat, panjang 6 harokat. Kita langsung lanjut saja, yaitu mat lazim mukhaffaf harfi. Nah, mat lazim mukhaffaf harfi biasanya kita temukan di awal-awal surah. Misalkan alif lam mim, atau di surat Al-Qalam ya, nun. Itu bagaimana? Itu memiliki huruf yang dikumpulkan dalam kalimat naqasa asalukum. Nun naqasa asalukum. Nun qaf shad ain sin lam kaf dan mim. Nah, caranya bacanya gimana? Apabila ada mat bertemu dengan apabila ada mat bertemu dengan sukun di dalam rangkaian huruf muqatta'ah, ini namanya huruf muqatta'ah, maka dibaca panjang 6 harokat. Contoh nun atau alif lam mim. Nah, mim. Salukum ya, mim termasuk. Contoh lain, ain sin qaf, ain sin qaf gitu ya. Ain. Nah, itu dibaca panjang. Kenapa? Dalam huruf muqatta'ahnya itu dia nun mat bertemu dengan nun, bertemu dengan sukun, bukan nun. Lanjut, yaitu mat lazim mutsaqal harfi. Tadi mukhaffaf, sekarang mutsaqal. Kalau mukhaffaf itu bertemu dengan sukun, kalau mutsaqal bertemu dengan tasydid. Contoh alif lam mim ya, tapi bukan di mimnya mim, tapi lam. Alif lam, ini ada lam, ada mim dari lam, ada mim juga. Nah, ini alif lam mim. Contoh lagi, kaf ha ya ain shad. Ha ya ain. Hayanya nanti ada beberapa huruf yang ternyata ada di muqatta'ah tapi bukan dari naqasa asalukum, maka itu dibaca 2 harokat seperti mat tabi'i, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan di sesi terakhir mat far'i. Tadi di mat far'i ada apabila mat asli bertemu dengan hamzah, apabila mat asli bertemu dengan nun asli dan juga tasdid. Dan yang sekarang apabila ada mat asli bertemu dengan sukun ataupun waqaf. Itu terbagi 2. Yang pertama mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun bagaimana? Mat arid lis sukun itu apabila ada mat asli bertemu, apabila ada mat tabi'i ya, bukan mat asli. Mohon maaf saya salah. Mat tabi'i apabila ada ini tadi,
tiga huruf tadi ini. Ya, ini. Tiga huruf ini bertemu dengan sukun atau waqaf. Contoh, kita contoh dulu dari yang ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya, ini kan harusnya alamina. Alamina ini mad tabi'i. Akan tapi dia bertemu dengan waqaf. Maka dibaca panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Bacanya 2, 4 ataupun 6. Itu hukum bacaan mad arid li sukun. Contoh yang waw. Kita lanjutkan mad far'i bagian ketiga. Tadi setelah kita bahas apabila mad asli, komponen mad asli bertemu dengan apa tadi? Tasydid dan nun sukun. Yang kedua juga apabila mad asli bertemu dengan hamzah. Yang ketiga ini apabila mad asli bertemu dengan sukun ataupun waqaf. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama mad arid li sukun. Mad arid li sukun apabila ada mad tabi'i. Mad tabi'i itu apabila hamzah, apabila alif sebelumnya adalah fathah, apabila huruf dhammah sebelumnya berharokat, huruf wawu sebelumnya harokat dhammah, dan huruf ya sebelumnya berharokat kasrah, maka dibaca dua harokat. Nah, itu mad tabi'i ya. Nah, sekarang sedangkan kita bahas mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun apabila mad tabi'i tadi bertemu atau berhenti, dihentikan. Ya, misal dihentikan karena nafasnya habis ataupun berhenti karena waqaf. Nah, waqaf akhir ayat. Maka dibaca 2, 4 ataupun 6 harokat. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ini huruf ya. Contoh lain di huruf waw, itu di surat Atin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Gitu ya, ghairu mamnun. Panjang, itu harusnya kalau dibaca mamnunuh atau alamina itu dibaca 2 harokat saja karena mad tabi'i. Tapi karena dia berhenti dibaca 2 atau 4 ataupun 6. Tapi ahsannya dibaca 6 harokat. Lanjut ke madlin. Ya, madlin adalah apabila ada huruf wawu atau ya sebelumnya berupa harokat fathah. Contoh, khaufun, khairun, itu lin. Sedangkan madlin, madnya ketika huruf terakhir itu diwakafkan atau disukunkan, maka dibaca panjang, boleh 2, boleh 4 ataupun boleh 6. Contoh, khauf, khair, seperti itu. Itu perbedaan madlin dan juga lin. Kalau ini adalah khaufun, dia wawunya itu, wawu sukunnya itu sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah, dan itu tidak setelahnya tidak sukun, tidak waqaf. Tapi kalau mad, yang disebutnya mad itu waqaf di akhirnya dan dibaca boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harokat. Mungkin begitu penjelasan tentang mad asli dan juga mad arid, mad far'i. Demikian pembahasan tentang mad. Semoga bisa bermanfaat berkaitan tentang mad tadi, pembagian mad tadi, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam pembacaan Al-Quran sehingga bacaan kita bisa baik dan benar. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang tidak dapat dipahami dengan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.